Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kristianingsih. Di sini saya akan menjelaskan uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan skala ordinal. PS7. Seorang guru IPA melakukan penelitian kelas untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan prestasi belajar siswa yang diajar dengan metode A, B, dan C dengan data sebagai berikut. Ujilah dengan uji statistik untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajar strategi A, B, dan C. Data tidak berdistribusi normal. Alpha 5%. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS. Pada variabel view, kolom name, ketikkan strategi dengan desimal 0 dan prestasi dengan desimal 2. Kemudian pada values, kita ketikkan 1 dengan label A, 2 dengan label B, 3 dengan label C, kemudian klik OK. Kemudian klik data view. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memasukkan data, strategi, dan prestasi. Kemudian klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kemudian klik K-Independent Sample. Kemudian pindahkan prestasi ke Test Variable List dan strategi ke Grouping Variable. Kemudian klik Define Rank. Untuk nilai rank minimum, kita ketikkan 1, maksimum kita ketikkan 3, kemudian klik Continue. Klik Option. Pada Several Independent Sample, Statistik, kita checklist Deskriptif, kemudian klik Continue. Untuk tes tipe, kita pilih Kruskal-Wallis, kemudian klik OK. Berikut adalah data output uji Kruskal-Wallis. Untuk interpretasinya, output pertama pada statistik deskriptif dari nilai gabungan 3 strategi tampak jumlah sampel gabungan adalah 16 siswa, nilai rata-ratanya 61,81, standar deviasi 13,69, minimum 35, dan nilai maksimum 87. Output kedua menjelaskan rata-rata dari nilai rank nilai prestasi, diperoleh rata-rata bahwa strategi A terdiri dari 5 siswa, rata-ratanya 7,70, strategi B 6 siswa 9,08, strategi C 5 siswa 8,60. Tampak bahwa nilai prestasi strategi B lebih tinggi daripada dua strategi lainnya. Untuk membuktikan pernyataan tersebut perlu dilakukan uji hipotesis. Hipotesis H0. Tidak ada perbedaan prestasi belajar antar siswa yang diajar strategi A, B, dan C. H1. Ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajar strategi A, B, dan C dengan tingkat kepercayaan 95%, alfa 5%, daerah kritis H0 ditolak jika nilai asimsik kurang dari 0,05. Berdasarkan output, nilai statistik ujinya adalah 0,236 dan nilai asimsik 0,889. Kesimpulannya, tampak bahwa nilai asimsik 0,889 lebih dari 0,05 atau H0 tidak berada pada daerah kritis, masih berada pada daerah penerimaan H0. Jadi H0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan prestasi belajar antar siswa yang diajar strategi. Yang kedua, yaitu uji korelasi rank Spearman. Adalah uji statistik untuk menguji dua variabel yang berdata ordinal atau salah satu variabel berdata ordinal dan lainnya nominal maupun rasio. Soal PS8. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel tingkat religiusitas dengan tingkat kenakalan remaja. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 9 individu secara random. Data yang diperoleh sebagai berikut. Variabel X, variabel Y. Berdasarkan data tersebut, lakukan analisis guna membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Selanjutnya, tentukan arah hubungan, kekuatan hubungan, dan kontribusi X terhadap Y. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS. Pada variabel view, kolom name, ketikkan variabel X dengan desimal bernilai 2 dan variabel Y dengan desimal bernilai 2. Kemudian, klik data view.
Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memasukkan data variabel X dan data variabel Y. Kemudian, klik Analyze, Correlate, klik Bivariate. Pindahkan variabel X dan Y ke kolom Variables. Kemudian pada Correlation Coefficient, pilih Spearman. Pada Test of Significance, pilih Two-Tailed. Centang flag Significant Correlation. Lalu klik OK. Berikut adalah output uji korelasi rank Spearman. Untuk interpretasinya, yaitu koefisien korelasi variabel X dan variabel Y bernilai negatif 0,950, yang berarti kedua variabel tersebut berhubungan negatif atau tidak searah dengan sifat hubungan sangat lemah. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%. Artinya, tingkat signifikansi yang digunakan 5% atau alfa 0,05. Daerah kritis H0 ditolak jika sig 2 min-tailed kurang dari 0,05. Pada tabel correlation, nilai statistik uji R adalah negatif 0,950 dan nilai sig 2 min-tailed adalah 0,000. Kesimpulannya, tampak bahwa nilai sig 2 min-tailed kurang dari 0,05 atau H0 berada pada daerah kritis daerah penolakan H0, maka H0 ditolak. Jadi, ada korelasi negatif, sehingga jika nilai variabel X tinggi, maka kebalikannya nilai variabel Y rendah. Arah hubungannya korelasi negatif, karena setelah dibuat grafik untuk kedua variabel X dan Y, diperoleh grafik menurun. Jadi, arah perubahan kedua variabel tidak sama. Terima kasih.